Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Nudu dan para asisten. Gimana kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun Anda semua berada. Berjumpa dengan saya, Arel Kuipert Ignatius Masinambo dengan NPM 25061334. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait tugas mekanika teknik minggu 14. Nah, suatu batang struktur tanpa massa dibebani seperti pada gambar di atas. Batang tersebut mempunyai penampang bentuk huruf T terbalik. Nah, pada soal ini kita mengabaikan fillet dan chamfernya pada step siku. Nah, pada batang tersebut yaitu dari tumpuan pin ke P yaitu jaraknya sekitar 40 feet. Dan kita bisa mengetahui bahwa P yaitu 625 lib. Dan pada Q yaitu 80 lib per feet. Dan jarak dari momen A, titik A ke ujung dari batang yaitu 4 feet. Dan jarak dari kedua tumpuan seperti pada gambar ini yaitu L2 8 feet. Dan dari tumpuan roll ke ujung batang yaitu 5 feet L3. Nah, terus pada penampang yaitu tebal bagian atas dan bawah yaitu mengalami ukuran yang sama yaitu 1/2 inch dan total tebal dari penampang tersebut yaitu 1/2 inch yaitu B, dan total tinggi yang ada pada benda ini yaitu H 3 inch. Nah, yang pertama kita menghitung reaksi setiap tumpuan, dan yang kedua membuat SFD dan BMD serta menentukan nilai gaya geser dari momen lentur di poin A. Dan pada C yaitu itu langkah ketiga yaitu menghitung tegangan lentur dan tegangan geser pada poin A dan gambarkan transformasi tegangannya. Lalu pada D yaitu kita menghitung tegangan utama dan tegangan geser maksimum serta orientasi sudut bidangnya untuk elemen A. Dan pada E kita membuat lingkaran Mohr. Dan yang terakhir kita menganalisa apa yang terjadi jika batang tersebut terbuat dari aluminium cor 195 T6. Apa yang terjadi pada elemen A? Nah, berikut ini adalah prosesnya. Kita mulai dari A. Berikut ini adalah tabel dari material. Nah, yang pertama kita untuk mencari reaksi pada tumpuan, kita menganalisa juga resultan beban merata, yaitu mengkalikan nilai Q dengan L. Maka dapatlah di sini resultan beban meratanya yaitu sekitar 320 lib dan letak resultannya yaitu 10 feet, dan pada gaya kesetimbangan Y kita akan mencari resultan pada A dan B. Resultan A yaitu berada di tumpuan pin, sedangkan resultan B berada di tumpuan roll.
Nah, pada proses ini kenapa sih 320-nya min? Karena dikalikan dengan 80, ya. Sedangkan 80 itu mengarah ke bawah, sama seperti nilai P. Maka dapatlah hasilnya yaitu RA plus RB min 625 min 320. Maka dapatlah hasilnya itu 945. Nah, tapi belum sampai sini. Masih ada proses berikutnya, yaitu 8 dikalikan dengan itu 8 RB min 625 dikalikan dengan 4, lalu min 320 dikalikan dengan 10. Nah, maka 8 RB dikalikan dengan 570, maka dapatlah nilai resultan B sekitar 712,5 lib. Dan pada resultan A, yaitu kita mengurangi nilai dari RA plus RB dan juga nilai dari RB. Maka dapatlah di sini yaitu resultan A-nya yaitu sekitar 232,5 lib. Berikut ini adalah hasil gambar dari batang dan tumpuannya. Batang, tumpuan, simbol, serta penampangnya. Baik, sekarang kita akan menentukan SFD dan BMD dari suatu benda tadi. Yaitu pada titik A, yaitu dari X0 hingga 4 feet, yaitu mengalami gaya vertikal sekitar 232,5 lib. Dan pada titik 8 feet, yaitu mengalami gaya sekitar 392,5 lib, ya, negatif. Dan sebelum kita mencari daerah beban merata, kita perlu mencari nilai yang naik sebesar reaksi tumpuan, yaitu min 392,5 plus 712,5. Maka dapatlah di sini 320 lib. Nah, untuk mencari daerah beban merata 8 feet hingga 12 feet, dapatlah hasilnya sekitar 0. Dan pada ujung kanan balok juga 0. Ya, jadi setelahnya tumpuan 0 sama sekali tidak ada reaksi. Dan tidak ada pergeseran. Nah, sekarang kita akan mencari dan menentukan BMD. Pada segmen pertama, dari 0 hingga 4 feet, yaitu dari 0, yaitu 232,5 lib feet. Dan pada 4 feet, yaitu 930 lib feet. Lalu pada segmen 2, dari 4 feet hingga 8 feet, yaitu kita kalikan dengan M dengan momen 235 X min 625 buka kurung X min 4 tutup kurung. Maka kita mengkalikannya dengan M yang ada di atas ini. Jika kita kalikan dengan ini, maka dapatlah hasilnya yaitu 640 negatif 640 lib feet.
Ini momennya. Dan pada segmen 3 overhang, kita ambil koordinat 0. Di tumpuan kanan persamaan geser, yaitu 320 min 80 x i, yaitu integrasi m yang momen sama dengan min 40 plus 320 xi min 406 min 40 x i pangkat 2. Dan kita akan mengecek ujung balok. Nah, kita menggunakan integrasi, yaitu x-nya yang diketahui yaitu 4. Maka dapatlah di sini hasilnya yaitu 0. Jadi nilai diminta di titik A yaitu pada gaya vertikal A yaitu 392,5 lib, dan pada momen A yaitu 600 yang negatif 650 lib feet. Sorry kak, maaf. Sebentar ya. Ada yang SMS. Oke. Baik, sekarang kita lanjut. Berikut ini adalah hasil SFD-nya. Dan ini adalah BMD-nya. Nah, sekarang kita akan menentukan, sekarang kita berada di langkah yang ketiga. Dan sebelum kita mencari jawaban dari langkah ketiga, kita menentukan juga jarak centroid web terhadap dasar penampang atau YW. Nah, yaitu tebal flank tadi yaitu 0,5 in, tinggi totalnya 3 in, maka tinggi webnya yang diketahui di sini yaitu 3 min 0,5, maka dapatlah di sini 2,5 inch. Nah, centroid persegi panjang selalu berada di tengah tingginya. Jadi centroid web dari dasar flank yaitu HW, tinggi web dibagikan dengan 2, maka hasilnya kita dapat yaitu 1,25 inch. Dan karena webnya berada di atas flank setebal 0,5 inch, maka jarak dari dasar penampangnya yaitu tebal flank ditambah dengan 1,25 inch. Maka dapatlah hasilnya sini, YW yaitu 1,75 inch. Itu jarak centroid terhadap web. Jarak centroid web terhadap dasar penampang. Nah, itu tadi. Setelah kita mencari properti, sebelum kita menghitung tegangan lentur dan geser, kita mencari juga YW-nya, karena itu termasuk dalam hitungan untuk mencari titik berat. Baik, sekarang kita di langkah ketiga. Soal ketiga. Nah, yang pertama kita akan mencari luas penampang, yaitu pada flank, yaitu 2,5 dikalikan 0,5, dapatlah di sini 1,25 inch. Lalu pada luas web, yaitu sebaliknya, maka mendapat hasil yang sama, yaitu 1,25 inch pangkat 2, sama seperti pada flank. Nah, total luas yang kita dapatkan di sini yaitu sekitar 2,5 inch pangkat 2. Nah, sekarang kita akan mencari titik berat pada nilai Y, yaitu nilai AF dikalikan YF 0,25
yaitu plus, ulang sekali lagi, nilai Y sama dengan AF dikalikan dengan YF plus AW dikalikan dengan YW, lalu dibagikan dengan AF ya, luas flank ditambah dengan, ya bisa dibilang yaitu luas penampang total, maka dapatlah hasilnya yaitu 1,0 inch. Dan pada momen inersia kita menentukan flanknya juga, momen inersia pada flank yaitu B dikalikan dengan H pangkat 3 per 12 ditambah juga dengan luas flank dengan D pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya yaitu pada momen inersia flank yaitu 0,724 inch pangkat 4. Lalu pada momen inersia web kita menggunakan rumus yang sama, mirip, tapi bedanya di sini kita menggunakan luas web. Maka dapatlah hasilnya yaitu 1354, ya itu aja, 1354 inch pangkat 4. Nah, maka total momen inersi yang kita dapatkan di sini yaitu 2078 inch pangkat 4. Nah, sekarang kita akan mencari tegangan lentur dari jarak titik A ke NA, yaitu persamaan yaitu nilai Y pada tegangan lentur yaitu 0,5 inch ya, negatif. Nah, persamaan lentur yang akan kita gunakan yaitu sigma sama dengan min momen Y dibagikan momen dikalikan dengan Y lalu dibagi dengan momen inersia. Maka dapatlah hasilnya yaitu 1848 PSI. Maka disederhanakan juga menjadi min 185 KSI. Itu persamaan momen lentur pada titik A. Lalu pada tegangan geser pada momen pertama area, ya pada momen area yang pertama yaitu Q sama dengan nilai AI dikalikan dengan nilai YI. Maka dapatlah hasilnya yaitu Q sama dengan 0,9375 inch pangkat 3. Nah, untuk mencari tegangan geser kita menggunakan persamaan yaitu tegangan maksimum tegangan maksimum sama dengan VQ dibagikan dengan momen inersia dan nilai T. Maka dapatlah hasilnya sini yaitu tegangan geser yang kita dapatkan di sini yaitu hasilnya 0,354 KSI.
Bentar. Oh ya, mohon maaf. Yang sigma yang saya maksud ini, maaf. Yang saya maksud yaitu tegangan normal dan yang bentuknya itu tegangan geser. Maaf. Baik, sekarang kita akan menghitung tegangan utama, tegangan geser maksimumnya, serta orientasi sudut bidangnya untuk elemen A. Nah, diketahui data yaitu tegangan normal X yaitu min 1848 PSI, yaitu tegangan normal Y yaitu 0, maka tegangan geser XY dan tegangan geser XY yaitu 354 PSI. Nah, ada tegangan utama yaitu tegangan geser X ditambah dengan Y-nya juga, kita bagikan dengan 2, min plus akar, buka kurung, sigma X min sigma Y, dibagikan dengan 2, tutup kurung, pangkat 2, lalu plus tegangan geser XY pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya yaitu min 924 min plus 990. Maka kita bisa mendapatkan hasil dari tegangan geser 1 yaitu 66 PSI, dan juga untuk tegangan geser kedua yaitu min 1914 PSI. Untuk mencari tegangan geser maksimum, seperti yang saya bicarakan tadi, maka hasilnya yaitu 990 PSI. Nah, pada soal ini akhirnya kita bisa mencari sudut tegangan utama yaitu tan 20 theta P sama dengan 2 dikalikan dengan tegangan geser XY dan dibagikan dengan sigma X, ya tegangan geser, ya tegangan normal X dikurangi dengan tegangan normal Y. Maka dapatlah hasilnya yaitu 1, maka dapatlah sudut tegangan utamanya yaitu theta P sama dengan min 10,48 derajat. Dan pada sudut geser maksimum yaitu theta S theta S sama dengan theta P plus 45 derajat. Maka dapatlah hasilnya yaitu 34,52 derajat. Nah, untuk mencari lingkaran Mohr, itu pusatnya, untuk mencari pusat yaitu C sama dengan sigma X plus sigma Y sama dengan dibagi 2/2. Maka dapatlah hasilnya itu min 924 PSI. Dan untuk mencari radius yaitu tegangan maksimum, tegangan geser maksimum yaitu
990 PSI. Dan persamaan lingkarannya yaitu sigma plus 924 pangkat 2 kuadrat plus tegangan geser kuadrat sama dengan 990 kuadrat. Nah, maka hasil yang kita dapatkan di sini yaitu 9.800 PSI kuadrat. Ini maaf ketutup ya. Dan berikut ini adalah gambar dari lingkaran Mohr saya. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui apa yang terjadi jika batang tersebut terbuat dari aluminium core 195 T6. Dari hasil perhitungan tegangan utama, nah, lalu dari nama aluminium, dari nama material yang disebut tadi, kita dari material ini yaitu tegangan luluhnya sekitar sigma Y, tegangan normal Y yaitu 195 MPa. Oke. Lalu dari hasil perhitungan tegangan utama kita konversi ke MPa. Itu 1 KSI sama dengan 6,9 MPa. Kenapa? Karena tegangan geser normal, tegangan normal kedua yaitu min 1914 PSI. Nah, sama dengan negatif 1,914 KSI. Maka tegangan normal kedua sama dengan yaitu kita mengkalikan min 1,914 KSI, kita kalikan dengan 1 KSI. Maka dapatlah hasilnya yaitu min 132,21 MPa. Sedangkan pada tegangan normal 1, kita ubah ke KSI jadinya yaitu 0,066 KSI. Nah, maka pada sigma 1 yaitu KSI kita kalikan dengan 1 KSI, maka dapatlah sigma satunya atau tegangan normal satunya yaitu 0,46 MPa. Nah, untuk faktor keamanan terhadap luluh yaitu N sama dengan tegangan normal Y dibagikan dengan tegangan normal max. Maka dapatlah hasilnya yaitu 14,76. Atau kita sederhanakan jadi 14,8. Karena tegangan normal maksimum sama dengan 13,21 MPa. Nah, itu kurang dari tegangan lulus dari material tersebut. Maka tegangan normal kerja lebih rendah dari tegangan normal Y. Sehingga material masih berada pada daerah elastis. Nah, saya akan memasang link YouTube saya pada halaman ini. Dan demikianlah hasil dari tugas saya, dan saya sangat minta maaf kepada Pak Nudu dan para asisten dosen apabila saya ada kesalahan dalam membuat tugas ini. Dan saya telah menyelesaikan tugas ini sesuai dengan deadline. Maksudnya sesuai dengan kebijakan dari mata kuliah ini, yaitu mengerjakan tugas tanpa melewati deadline. Baik, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih.